Halo semuanya, ada di sini. Kebetulan hari ini kita lagi mau ada diskusi sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Rumah Sakit dari kampus Alfa Prima Bali. Kebetulan saya diundang atau diminta untuk jadi narasumber tentang bagaimana tetap fit di masa new normal, menghadapi new normal ini. Semoga diskusi kita ini bermanfaat dan teman-teman yang nonton bisa memetik atau juga bisa berbagi nantinya tentang apa sih yang harus kita lakukan dalam nuansa atau dalam situasi new normal yang akan sebentar lagi kita hadapi pasca pandemi COVID-19 ini. So, tetap stay di video ini, semoga bermanfaat. Kita tunggu live diskusinya bersama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Rumah Sakit. Check it guys. Cek. Halo Kak. Halo, selamat siang Kiana. Ya, siang swastiastu Kak. Swastiastu. Ya, sambil nunggu yang lain. Oke. Gak apa-apa, santai aja. Siap. Bisa dengar suara Kiana Kak? Bisa. Cuma agak putus-putus tapi ya oke lah. Iya. Oh iya, kalau udah banyak yang join kita langsung mulai aja ya. Ya, siap. Ini saya diundang Alfa Prima, tumben-tumbenan dipanggil kakak, biasanya dipanggil bapak loh. Oh, terus Kiana manggilnya apa? Enggak apa-apa, kakak aja enggak apa-apa. Berasa muda kan jadinya. Iya. Sebelum itu Kiana mau ngasih tahu lagi ya Kak. Ya, siap. Kita stay healthy dari new normal. Di sini Kiana mau tanya, menurut kakak itu apa sih arti dari istilah new normal yang muncul di tengah corona ini? Oh ya, sebenarnya kalau kita boleh cerita dikit, sebenarnya new normal itu kan istilah yang dipinjam dari kondisi ekonomi tahun 2008-2012 itu sebenarnya istilah new normal udah lama, cuma bukan untuk kondisi kesehatan kayak begini kan. Ketika itu kondisinya karena ekonomi lagi jatuh, akhirnya muncullah istilah new normal, di mana ketika itu orang mulai berjualan secara online, orang mulai transaksi nggak pakai uang cash, itu new normal ketika itu. Nah sekarang kita datang ke era COVID-19 ini. Sebenarnya new normal sekarang itu kan kita definisinya kan banyak banget ya. Definisi new normal itu banyak banget, tapi di kondisi saat ini sih kita ditekankan untuk new normal itu adalah kita tetap melakukan aktivitas seperti sebelum COVID ini terjadi dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kayak kita keluar rumah mesti pakai masker sekarang, terus mesti cuci tangan dulu, pulang ke rumah mesti ganti baju, yang kayak gitu. Jadi aktivitas normal dengan tambahan protokol kesehatan, itu sih yang bisa saya sampaikan tentang new normal menurut saya sendiri kayak gitu, Kiana. Iya. Terus kalau cara kita nyikapin itu gimana Kak? Sebenarnya new normal itu sebenarnya harusnya udah diterapkan di kehidupan kita sebelum COVID seharusnya. Cuma kan karena kita orang kan nggak biasa ya, nggak biasa pakai masker, orang nggak biasa masuk ke suatu tempat cuci tangan, orang nggak biasa makan makanan sehat, orang nggak biasa disuruh olahraga aja, orang nggak biasa gitu. Harusnya kita memang mengembalikan, kalau ditanya gimana sikap kita harusnya kita memang melakukan itu jauh-jauh hari, jangan baru sekarang gitu. Cuma karena kondisi memaksa kita sekarang, mau nggak mau untuk saat ini sih harusnya kita ngikutin aja dulu, karena ya emang sih mungkin teman-teman kan kalian umurnya 20 ke bawah ya, 20-an ya teman-teman ya. Itu kan biasanya informasinya lebih banyak dapat ketimbang orang-orang yang 30 tahun ke atas, informasi dari segala macam. Kadang-kadang kalian mikir bahwa COVID itu bahaya nggak sih? Apalagi teman-teman dari ya, oke lanjut ya. Apalagi teman-teman dari administrasi rumah sakit kan nanti akan berhadapan langsung ketika lulusnya dengan orang-orang yang ada segala macam ya. Dan kalian dari sekarang harus sudah terbiasa untuk
yaitu menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jangan bersikap menolak itulah, nggak, saya masih muda, masih kuat, jangan gitu. Terima aja dulu gitu. Iya, berarti tindakannya tuh kayak kita ya udah terima aja gitu ya Kak. Ya, terima dengan jangan menyepelekan COVID gitu lah ya. Walaupun banyak orang bilang ya, beberapa kan sosial media dan segala macam kan yang bilang COVID itu konspirasi dan segala macam. Kalian sebagai orang yang belajar, maksudnya yang dapat ilmu pendidikan, itu terserah kalian mau percaya COVID itu konspirasi atau bukan. Tapi sebagai orang yang akan bergerak di bidang kesehatan nantinya, alangkah baiknya kalian bersikap untuk memberikan contoh ke masyarakat. COVID itu adalah sesuatu yang harus kita sikapi dengan menaati protokol-protokol kesehatan, terutama di era new normal gitu loh. Padahal sebenarnya new normal ini belum disahkan loh di Bali, tapi masyarakat udah sok-sokan new normal kan sebenarnya. Belum dari apa yang saya baca. Gimana kira? Bosen juga mungkin kan karena mereka udah lama di rumah aja. Ya betul, harus diakui emang bosen. Nggak cuma orang yang biasa di rumah aja bosen, apalagi orang yang anak-anak muda atau orang-orang yang biasa kerja di luar aja pasti bosen. Orang yang senang di rumah aja pasti bosen sih, gitu. Nah, Kak, kan dengan pola hidup baru tuh mewajibkan kita mengikuti protokol-protokol Ya. Kayak tadi yang Kakak bilang, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer. Yes. Penggunaan masker pada saat olahraga itu baik atau gimana? Nah, ini sedikit menarik sih pertanyaannya Kiana. Karena kan sekarang kan banyak nih setelah diumumkan bahwa akan ada new normal kan, baru akan ada new normal aja orang udah pada ke Kiana, tinggal di mana Kiana? Di daerah Denpasar? Ya. Di Denpasar, ya anggap aja di Renon atau di Puputan kan udah mulai rame. Terus orang udah pada sepedaan. Ya, Udah ada main layangan dan segala macam lah. Nah, sekarang kan balik lagi pertanyaannya Kiana. Boleh nggak sih olahraga pakai masker dan segala macam gitu kan? Jawabannya boleh nggak boleh, itu tergantung dari jenis olahraga yang dilakukan gitu. Saya boleh cerita dikit ya tentang olahraga ya. Kebetulan kan ya saya sedikit banyak tahu lah gitu. Jadi olahraga itu ada tipe-tipenya. Nah, ada tipe-tipenya. Jadi di luar kita nanti bahas boleh nggak pakai masker, saya jelasin dulu. Jadi olahraga itu ada tipe-tipenya. Intensitas rendah, intensitas sedang, sama intensitas tinggi. Oke, itu dulu. Nah, ketika kita bicara intensitas rendah, sedang, dan tinggi, itu ukurannya apa sih? Ukurannya itu idealnya pakai denyut jantung, denyut nadi. Ketika kita lagi istirahat, denyut nadinya kan kira-kira 60 orang yang bukan atlet ya, 60 sampai 100 sekian lah per menitnya. Oke, itu untuk istirahat. Kalau kita lagi olahraga sampai 150, itu ilmiahnya. Nah, sekarang ditanya, boleh nggak sih olahraga pakai masker gitu? Kalau olahraganya intensitas rendah dan tidak membutuhkan energi yang besar, itu sebenarnya masih boleh. Kenapa gitu? Karena kalau masker itu kan menghalangi proses masuknya udara. Kita waktu olahraga itu butuh oksigen untuk membakar energi sehingga kita bisa olahraga gitu. Jadi ketika kita pakai masker, itu akan sedikit terhalang. Nah, jadi kalau kita olahraganya intensitas tinggi, kita butuh oksigen lebih banyak. Ketika terhalang masker, jadinya kita akan susah dapat oksigen yang baik. Akhirnya olahraganya bakal malah menyebabkan gangguan kesehatan, bisa kekurangan oksigen, pingsan, dan segala macam. Jadi itu kembali lagi tergantung olahraga yang dilakukan. Nah, mungkin habis ini muncul pertanyaan lagi. Contoh olahraganya gimana sih Kak? Atau olahraga intensitas rendah atau tinggi gimana sih? Gitu kan? Pasti pertanyaannya ke sana tuh biasanya tuh. Jadi balik lagi, cara mengukurnya gimana ya? Ada beberapa cara untuk mengukur gitu. Yang pertama, mengukur dari denyut nadi tadi. Jadi cara mengukurnya misalnya, Kiana umur berapa sekarang? 19, Kak. 19. Ya, dibulatin 20 ya, biar gampang hitungnya.
Ditambahin 1 tahun biar gampang ngitungnya. Jadi kalau mau tahu denyut nadinya untuk olahraga, misalnya Kiana 20, anggaplah walaupun 19, rumusnya itu ada 220 dikurangin umur. Oh gitu. Nah, misalnya sekarang Kiana 20, jadi denyut nadi maksimal Kiana waktu olahraga itu 220 dikurangi 20, jadi 200. Nah, ketika Kiana berolahraga, nggak boleh denyut nadinya lebih dari 200. Kalau udah lebih itu udah nggak bisa, udah mau mati tuh. Istilah kasarnya udah mau mati. Bahkan intensitas tinggi pun dalam olahraga itu cuma 80 sampai 85% dari 200 itu. Misalnya sekarang kan maksimalnya 200 tuh tadi Kiana kalau olahraga. Kalau udah 80% dari 200 itu udah maksimal banget. Jadi sekitar ya 180 sekian lah. Udah maksimal banget itu tadinya. Itu untuk intensitas tinggi itu sekitar di atas 80% dari 200 tadi. Kalau intensitas rendah itu sekitar 50 sampai 60% dari denyut nadinya tadi. Kalau sedang 60 sampai 75% dari denyut nadi tadi. Pertanyaannya lagi, olahraganya biasanya gimana? Kalau Kiana perhatiin sekarang kan olahraganya biasanya ke lapangan umum, duduk-duduk, jalan doang, itu nggak apa-apa, harus pakai masker yang itu. Ya. Tapi kalau kalian olahraganya main futsal, kemudian lari panjang, ya. Halo, ya. Kalau olahraganya yang menyebabkan kalian berdebar tinggi, yang kayak main futsal kah, main basket, atau renang kan nggak mungkin pakai masker ya. Itu kan cukup tinggi. Itu lebih baik emang nggak pakai masker gitu. Jadi kalau kayak tadi dibilang perlu nggak sih pakai masker dan segala macam, tergantung olahraganya. Kayak tadi saya bilang kan, cek dulu olahraganya kayak gimana, berat apa enggak. Terus ada juga sih orang yang nanya, aduh saya males nih ngecek denyut nadi, saya nggak ngerti caranya dan segala macam. Ada cara yang lebih mudah gitu, namanya tes bicara. Jadi untuk tahu kalian itu olahraganya rendah atau sedang, lakukan tes bicara. Tes bicara apa sih? Kayak gini. Jadi kalau kalian olahraga, tapi masih bisa ngomong, masih bisa nyanyi, tes aja, lagi ngomong, lagi nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi apa kayak gitu, itu berarti intensitasnya masih rendah. Oke? Ketika kalian berolahraga dan kalian masih bisa ngomong tapi udah mulai terpatah-patah, maksudnya, hey kamu, apa kabar? Gitu misalnya, kayak gitu, itu udah masuk intensitas sedang. Nah, ketika kalian udah olahraga, udah nggak bisa ngomong lagi nih, udah diem aja, udah keringetan, ada detak jantung tinggi, itu udah masuk intensitas tinggi gitu. Itu ngecek gampangnya. Jadi intinya kayak tadi dibilang, penting nggak sih pakai masker? Tergantung lagi olahraganya. Tapi karena sebagian besar orang keluar rumah dan mencoba olahraga itu kemungkinan pasti intensitasnya rendah sambil nongkrong doang kan. Iya. Sarannya sih pakai masker, tapi kalau intensitasnya tinggi, kembali lagi, lebih baik hindari dulu olahraga intensitas tinggi di kondisi kayak gini, kayak gitu sih. Iya. Itu Kiana.